Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf dengan duduknya saya di sini bukan merasa bahwa kita ini orang yang paling pintar di depan sini, tetapi karena ada sebuah amanat yang harus disampaikan, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita, dengan mujalasahnya kita, Allah angkat derajat kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah jemput kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang paling tersayang kita, wabil khusus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anis suruhi, salatan tajma'una biha jisman wa ruhan yaqazatan wa manaman hillan wa tirhalan dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah izinkan kita untuk dapat bersama-sama mengkaji, mengulang, menyadarkan diri kita bahwa orang-orang yang hatinya sudah terikat kuat dengan agama Islam itu ternyata hasilnya di luar jangkauan manusia. Di antara orang-orang tersebut sudah pasti yang pertama-tama kalau enggak sahabah ataupun sahabiat, karena memang beliau-beliau ini yang hidup langsung berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung mendapatkan arahan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pemahamannya, kecintaannya berbeda dengan zaman umat setelahnya. Akan tetapi kita nggak perlu kecil hati, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah setelah zaman meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah telaga yang Allah janjikan untuk diberikan kepada ikhwan Rasulullah wa akhwatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat menikmatinya nanti di surga. Karena kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita walaupun belum pernah bertemu langsung. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan sebuah amanat, dimintanya tentang perang sahabiat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari salah satu ataupun banyak dari beberapa jemaah dan ummahat ataupun ukhti-ukhti sekalian sudah pada mendengar satu dan lain hal. Tetapi untuk kita mengingatkan satu dan yang lainnya, fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan ini kita dapat mengingat kembali kepada fitrah Islam yang sesungguhnya. Ya, boleh dilanjut di slide-nya. Saya senang membuka salah satu sebuah taklim. Biasanya saya pakai selalu innamal a'malu binniyat, karena duduknya kita sini
itu tergantung dengan niatnya apa masing-masing. Ada macam-macam lah pokoknya. Tetapi juga harus diperhatikan dari surat At-Taubah ini, Allah menyampaikan bahwa bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Inilah yang menjadi dorongan dasar, dorongan utama para sahabiat, karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyerukan kepada satu golongan laki-laki. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyerukan hal tersebut yang sama golongan perempuan di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka ketika bergerak, ketika beraktivitas untuk demi tujuan umat muslimat ataupun sahabiat di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu pergerakannya sangat di luar standarisasi perempuan-perempuan yang hidup di zaman kita. Gitu. Kalau kita nanti akan kita lihat beberapa di antaranya, bisa dilanjut. Insya Allah, nggak tahu kalau kebanyakan apa gimana. Saya akan membawakan 10 biografi ataupun cerita hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari 10 sahabiat yang bisa kita bawakan. Yang pertama yaitu adalah Rufaidah al-Aslamiyah. Kalau cerita salah seorang ulama kedokteran yang kita kenal siapa? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Hah? Yang terkenal. Ada kitabnya yang paling dipakai rujukan oleh seluruh kedokteran dunia, namanya Ibnu Sina, ataupun bahasa Latinnya Afnisina. Tetapi itu adanya di daerah Iran sana, Asfahan. Di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang pekerjaan sebagai dokter itu ternyata banyak diambil peran awal-awalnya oleh perempuan. Kalau kita lihat yang di pertama, lanjut boleh. Itu bahwa Rufaidah al-Aslamiyah itu kalau kita kenal nama aslinya, dia adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Ansari, yang dimana salah satu seorang sahabiat yang dikenal dengan rombongan perempuan-perempuan pembawa tenda yang dapat dipindah-pindahkan. Apa guna tenda tersebut? Ternyata tenda tersebut kalau lagi dalam peperangan itu dijadikan sebagai rumah sakit yang dapat berpindah-pindah. Yang megang bukan sahabat, yang megang perempuan yang bernama Rufaidah al-Aslamiyah. Rufaidah al-Aslamiyah ini lahir di kota Madinah Al-Munawwarah, dan juga beliau lahir dari salah satu qabilah Al-Aslam yang masuk Islamnya di terakhir-akhir zaman-zaman jahiliyah ataupun sebelum masuk kepada Amul Bi'sah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Rufaidah Aslamiyah ini belajar kedokteran? Itu ternyata Rufaidah Aslamiyah diajari ilmu pengobatannya, diajarkan oleh bapaknya. Bapaknya ini sangat terkenal sekali dengan salah seorang dokter yang terkenal di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ilmunya diturunkan kepada anaknya, sehingga Rufaidah diberi amanat oleh Rasulullah SAW untuk dapat memindahkan bawa tenda untuk dijadikan sebagai pengobatan pertolongan pertama di setiap peperangan antara umat Islam dan musyrikin. Jadi Rufaidah ini memang, dan pasukannya ibu-ibu
yang repot, akan tetapi repot untuk membantu agama Allah. Khaymah Rufaidah ini ternyata kalau bukan di zaman perang, sampai Rasulullah SAW juga memberikan space di salah satu bagian di Masjid An-Nabawi itu untuk didirikan tempat pusat pengobatan ketika di zaman sedang tidak ada perang. Jadi kalau nggak ada perang, beliau ngapain? Beliau juga membuka pengobatan gratis buat para sahabiat yang datang untuk minta ditolong dari pengobatan medik. Hebat sahabiat zaman dahulu. Dan juga Rasulullah SAW selama Rufaidah dan timnya tersebut, tim medik tersebut ikut di dalam peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW juga memberi hak mereka hissah ataupun bagian dari harta-harta yang didapatkan dari peperangan selama terjadi peperangan. Dan Rufaidah ini juga sangat terkenal sekali, bukan hanya di dalam pengobatannya, tetapi juga sangat berani, karena tidak mungkin orang-orang yang dapat pergi ke medan perang tidak mempunyai mental yang berani. Ini salah satu contoh dari sahabiat yang pertama yang dapat kita ambil, bahwa kalau mungkin yang dibayangin di otak kita masih saat ini ialah ketika sahabiat itu nggak ngapa-ngapain, ngurusin pekerjaan rumah, tetapi ternyata ada salah satu sektor yang sangat penting, sangat krisis, sangat dibutuhkan, ternyata dipegang dan dipimpin oleh salah satu seorang sahabiat yang bernama Rufaidah Al-Aslamiyah. Menarik. Jadi kalau ada bahasa kata ulama, kadang orang berpikir perempuan di Islam itu keluar cuman dari 3 hal. Yang pertama, keluar dari perut ibunya, lahir ke bumi. Yang kedua, keluar dari rumah bapaknya, pergi ke rumah suami sah yang dinikahkan. Yang ketiga, keluar dari rumah suaminya, pergi ke kuburannya. Akan tetapi hal tersebut dibantah, karena sejarah banyak sekali mencatat nama-nama sahabiat yang lain sebagainya yang sangat berperan aktif di dalam pengembangan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak kalah pentingnya dari pekerjaan laki-laki. Rufaidah Al-Aslamiyah. Lanjut yang kedua, yang diantaranya juga hampir mirip pekerjaannya. Ini nanti ada 3 sektor kurang lebih dari pekerjaan-pekerjaan sahabiat. Yang kedua adalah Ummu Atiyah Al-Ansari. Beliau juga salah satu min khiyabari sahabiyat, yang dimana dari sebelum masuk Islamnya memang sudah seorang alimah, mempunyai ilmu dan hobi mengajarkan keilmuan tersebut dari berbagai macam jenis ilmu. Itu yang dimana juga Ummu Atiyah Al-Ansariyah ini sering mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan ke kaum perempuan. Karena kadang perempuan punya bahasa-bahasa khusus. Ini sampai sekarang kadang kalau perempuan yang saya ajarin itu kadang suka kurang kena. Mungkin karena bahasa khusus dari perempuan itu belum ada dari diri saya, kekurangan saya gitu. Tetapi juga ada pengalaman dari salah seorang ulama fikih yang paling detail membahas tentang haid di dalam fikih wanita, itu ternyata Imam Al-Ghazali. Sampai kadang ditanya
sama para temennya itu, kalau bisa dikatain bahasa sekarang, ini ulama berani banget nanya sampai segala macam tentang darah haid. Seharusnya hal-hal tersebut itu bisa dikuasai oleh wanita-wanita dan muslimat-muslimat yang hidup di zaman kita sekarang. Gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan perempuan kalau bisa dipegang sama perempuan. Hal-hal yang khusus dipegang sama laki-laki dipegang sama laki-laki. Kadang zaman kita banyak yang udah ketuker. Walaupun dalam bahasa tanda kutip penyetaraan gender, grupnya yang tadi pertama, siapa? Sahabiat Rufaidah itu sendiri juga mengobati bukan hanya perempuan-perempuan sahabiat saja, tetapi juga ikut mengobati di sana para sahabat yang jatuh sakit, terkena musibah di medan peperangan. Gitu. Jadi di Islam itu sebenarnya tidak ada istilah anti kesetaraan gender. Malah justru sebaliknya, banyak sekali daripada beberapa sahabiat dan perempuan-perempuan muslimah di zaman Rasulullah SAW justru memegang sektor yang penting untuk bisa dipertahankan oleh para perempuan. Nah, jadi kadang kalau begini, takutnya kita besok yang dicolek-colek sama bapak-bapak. Nih gara-gara kemarin sini dikasih tahu istrinya disuruh bisa berkarya, rumah kagak diurus. Bukan begitu juga gitu. Jadi yang di rumah juga tetap diurusin, tetapi peran andil di dalam keislamannya pun juga nggak kalah gitu. Karena tidak mungkin para sahabiat ini tidak memahami bagaimana kewajiban dia kepada suami dan anak-anaknya itu udah paling utama, udah bukan pilihan. Ini ada kadang zaman sekarang kita, saya sibuk banget pak kerja, anak nggak diurus, laki nggak diurus. Kalau contoh laki nggak diurus, lakinya kumel. Ya kalau ketawa bener berarti. Cuman yang sekarang ganteng-ganteng ini tenang, berarti diurusin semua sama ibu-ibunya. Kalau anak sekarang nggak diurus, indikasinya gampang, demen nggak dia sama handphone. Biasanya kadang tuh kalau anak kurang diurusin sedikit, itu biasanya lebih giring sama handphone daripada sama emaknya. Tes coba, tes tar di rumah nih. Coba pilih emak apa handphone? Handphone pasti. Berarti ada introspeksi diri sama diri kita nih. Sebelum kita meranjak ke hal-hal yang lebih besar yang dapat dilakukan oleh para sahabiat, kita juga harus berintrospeksi diri kepada keluarga kecil kita dulu. Karena gimana pun juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kita sebuah amanah yang dimana amanah itu sangat besar untuk dipegang kalau urusan kecilnya tidak bisa dibereskan gitu. Kalau saya tanya, urusan rumah berat gak? Hah? Berat pak. Saya bilang ke bapak-bapak, coba bapak bangun pagi, masak nasi, cuci piring, ngangon anak sekolah 3 hari aja. Kalau bertahan saya angkat jempol. Nggak ada yang kuat pak. Makanya sebab itu kita harus menghargai nih makhluk perempuan ini untuk kita muliakan dia di rumah. Jangan istrinya didiemin kumel aja, jangan. Kalau istri kumel juga tandanya lakinya nggak perhatian. Gitu. Jadi kalau pengen istri bapak bisa cemerlang seperti baru kita bercerita tentang 2 sahabiat ini, berarti dukungan dari suaminya juga harus penuh. Jangan didiemin pak, istri kita lama-lama nyuci, pegang tuh cucian. Iya doang. Untung bapak-bapaknya sedikit sih sekarang.
Yang banyak saya nggak tahu, mungkin takut kita baca kali ini, gitu. Jadi bahasanya kalau bapak-bapak sayang sama bini, pengen punya bini cakep, minimal dari tangannya urusan yang banyak merkuri bapak yang handle. Langsung aja to the point, Bu. Iya, dia kadang bilang mau tanganku sama amat. Ya tiap hari suruh pegang sabun cuci, baik clean, kelorong. Gimana mau cakep bini kita? Itu. Saya berani ngomong begini karena alhamdulillah dari tahun nikah pertama istri saya nggak pernah pegang cucian. Ya, ngomong galak begini bukan karena saya asal ngomong doang, karena memang kita ngelakuin hal tersebut. Guru-guru kita ngajarin, Pak. Itu sayang. Dia banyak yang dipikirin. Tetapi kita juga harus mikirin dia. Begitu juga para sahabiat sehingga bisa bahasanya kehidupannya sangat cemerlang. Ummu Atiyah ini termasuk dari rombongannya tadi Rufaidah Al-Aslamiyah. Beliau juga bukan hanya rutin dalam memberikan ilmu dan keilmuan, tetapi juga beliau juga ikut di beberapa peperangan yang besar, diantaranya Khandaq dan Khaybar. Perempuan, Bu, nggak kebayang dah. Perempuan sahabiat punya anak tapi ikut berperang bersama Rasulullah SAW, memegang sektor penting. Kenapa dibilang ini sektor penting? Orang, Pak, gara-gara kesoek sedikit, kalau panik mati. Karena yang dipikirin darah. Tetapi gerombolan dari Rufaidah Al-Aslamiyah dan beberapa sahabiat yang lain ini menghandle hal-hal tersebut, sehingga banyaklah beberapa para sahabat yang dapat ditolong ketika terkena dampak dari beberapa peperangan yang terjadi di masa tersebut. Saya juga kalau mau nanya, kebiasaan berdokter ini nih, istilah dokter berobat, nanya sama tabib, nanya sama dokter, dokter ngasih jalan keluar, itu kebiasaan siapa? Kebiasaan umat Islam. Karena sebelum ada umat Islam, kedokteran yang hidup di barat itu kalau ada yang sakit dibuang. Kebayang nggak? Mohon maaf, jempolnya cantengan, jempolnya dibuang. Saya nggak bercanda, beneran. Ini terjadi, diceritakan oleh Ibnu Sina di buku Qanun Fitibnya. Karena orang Islam itu kalau ada yang jelek diperbaiki, bukan dibuang. Ini bahasanya simple, tapi maknanya luas. Kita punya saudara bukan hanya sakit zohiri, punya sakit hati, bukan dikucilin, diobatin. Kita punya temen yang mohon maaf mulutnya rada lemes, jangan dijauhin, karena kita bukan orang barat. Ini kadang nih efek kita nih belajar dari orang barat nih, karena seneng banget sama gaya hidup orang barat. Giliran ada yang hal-hal kecil yang buruk dibuang. Enggak, orang Islam hal kecil apapun yang buruk itu bisa mungkin harus diperbaikin. Maka disitulah lahir benak-benak pemikiran kedokteran, sehingga ulama-ulama yang lahir besarnya pun dari umat Islam. Nah sekarang rumah sakit yang gede, disebutlah namanya apa? Dokternya 50-50, ya setengah-setengah. Padahal itu ilmu dari kita, dari Islam. Karena orang Islam ketika ada keburukan bukan dibuang. Mending, Bu, kalau cantengan. Iya. Kalau misalnya mohon maaf kupingnya
dibuang kupingnya. Yang lain-lain tuh kalau sakit dibuang. Sampai itu hal-hal yang sensitif. Ngeri Pak kalau udah begitu. Kita kalau anyang-anyangan dikit dibuang. Bayangin aja udah. Abis tuh. Kalau umat Islam dipelajari, diobati. Sampai ada beberapa penyakit yang sekarang muntasyir ataupun banyak lagi di zaman kita saat ini, ternyata di zaman Rasulullah SAW udah ditemuin semua obat-obatannya. Gitu. Karena kenapa? Karena keikhlasan untuk menjaga antara muslim satu dan lainnya, entah itu penyakit zohir ataupun batin, itu harus diobati. Gitu. Dan kemudian Ummu Atiyah Al-Ansari ini juga jihad di beberapa kali bersama Rasulullah SAW di kitab Syiar A'lamun Nubala. Itu kurang lebih diceritakan oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Beliau pernah ikut kurang lebih 7 kali peperangan bersama Rasulullah SAW. 7 kali. Kita nih bukan perang. Kalau tawuran tuh bukan perang, Pak. Karena kalau meninggal konyol. Banyak diserang, kabur. Kalau perang ini ada yang lawan, kita maju lebih berani. Karena yang dibela adalah agama Allah. Mentalnya harus bulat. Kalau misalnya hatinya ada yang salah sedikit, nggak jadi sebagai dihitung pahala seorang mujahid ataupun mujahidah. Nah, cerita ini diceritakan, diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah di dalam sebuah peperangan. Mungkin saya tadi ingat ketika ingin membunuh siapa tuh, kemudian pas lagi mau ngebunuh tuh sama orang diludahin, gitu. Kenalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pas sudah diludahin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, malah justru nggak jadi dibunuh. Dan kemudian orang tersebut nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenapa ente nggak jadi ngebunuh? Padahal anda udah siap mati aja udah. Orang udah di depan pedang begini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika tadi pertama kali aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika engkau meludahi diriku, maka perasaan nafsu kesel yang ada diriku tuh ternyata lebih besar ataupun ada hadir di dalam diriku, sehingga itu mengalahkan dari niatku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh pakemnya para sahabat zaman dulu. Lah kita belum diludahin, itu udah hina-bina, sumpah perapah, waduh nauzubillah gitu. Dan itu dianggap biasa. Boleh Pak, kalau kita udah dizolimin, berhak. Iya berhak. Kalau kata hadis Rasulullah SAW, wal kaziminal ghaiza, kita memang berhak marah ketika kita dihina, disiksa. Tetapi ketika kita bisa menahan amarah kita yang udah Allah beri haknya, itu menjadikan Allah senang sama kita. Ibadah nggak hebat, puasa kagak banyak, sodakoh nggak banyak, zakat apalagi. Caranya nyari senengin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu biar Allah senang sama kita, ketika kita diberi hak untuk malah justru kita tahan. Susah. Saya bilang gampang Bu, susah. Apalagi yang kalau mulutnya itu, kalau bahasanya balasannya cepet gitu. Udah nyumpahin segala macam, berhak ibu nyumpahin, nggak dilarang di dalam agama. Cuman ketika kita dapat menahan hal tersebut, malah justru itu yang akan membuat Allah senang sama kita. Mudah-mudahan ridhonya nanti turun, paling enggak di hari kiamat yang membersamai kita. Enak gak? Enak gitu. Dan kemudian juga diceritakan bahwa Ummu Atiyah Al-Ansari ini juga selain membantu dari tendanya Rufaidah,
beliau juga ikut menyiapkan makanan-makanan untuk para tentara. Mungkin dulu kita kalau dengar cerita tentang perang Rasulullah SAW, itu kadang yang kebayang itu gimana logistiknya. Kok nggak pernah ada yang menceritakan siapa yang nyiapin. Ternyata sebenarnya persiapannya sudah pasti sangat matang. Yang diantara memegang peran-peran tersebut adalah sahabiat. Dan juga kalau misalnya lagi malam, tentara-tentara capek habis perang. Dulu kalau perang itu Bu, ada waktunya. Kalau udah malam istirahat, pagi baru kita yuk tank-tank lagi di sini misalnya, bagian sebelah utara apa barat, baru perang. Nah, ketika para tentara itu letih karena perang itu membutuhkan fisik dan segala macamnya, itu ternyata yang menjaga malam hari, yang menjadi apa? Ronda itu ternyata banyak dari beberapa sahabiat. Oh, menarik. Dan juga beliau, Ummu Atiyah ini terkenal karena keberaniannya juga sanggup menjaga Rasulullah SAW ketika mungkin Rasulullah SAW sedang dalam beristirahat ketika di sebuah peperangan. Wah. Dan banyak sekali. Dan Ummu Atiyah juga dikenal di keluarganya Rasulullah SAW orang yang suka memberi. Karena dari hasil hisahnya ataupun bagiannya ketika dari harta-harta yang dapat dari peperangan, itu justru sama Ummu Atiyah diberikan lagi kepada keluarga Rasulullah SAW. Jadi udahlah ngebantu, masakin, jagain, ngasih makan lagi. Yang hebat juga keilmuannya nggak kalah penting. Kurang lebih beliau meriwayatkan ada 40 hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Dan beliau meninggal pada umur 70 tahun, kurang lebih 70 tahun di daerah Basrah ataupun Irak. Itu cerita sedikit salah satu sahabiat yang bernama Ummu Atiyah. Satu lagi yang bercerita tentang Ummu ataupun Aminah binti Qais Al-Ghifari. Selanjutnya ini yang hampir mirip, yang berbicara tentang kedokteran. Ternyata perihal tentang kedokteran ataupun kesehatan di zaman Rasulullah SAW itu yang berperan penting itu banyak sahabiat, gitu. Jadi salah satu sektor penting yang bisa dijaga di zaman Rasulullah SAW dalam hal ataupun kedokteran itu ternyata banyak megang sahabiat. Kemudian dia adalah selanjutnya Umayyah binti Qais Al-Ghifari. Yang menarik dari Umayyah binti Qais Al-Ghifari ini, itu sudah mulai ikut membantu ibu-ibu sahabiat yang lain pada umur yang masih sangat muda. Ada yang menceritakan di sebuah riwayat bahwa beliau turun pertama kali ikut membantu itu umurnya sebelum umur haid. Diriwayatkan lagi umurnya kurang lebih 14 tahun. Anak kita perempuan ataupun kita dah waktu masih muda nih ibu-ibu gitu, 14 tahun udah bisa apa? Tapi zaman Rasulullah SAW ada salah seorang sahabiat yang ikut memberikan jiwa dan raganya untuk apa? Untuk bisa berjuang bersama Rasulullah SAW, walaupun umurnya masih sangat muda belia. Rasulullah SAW mengizinkan karena memang pekerjaan tersebut harus dihandle oleh orang-orang yang apik. Pak, saya cuma tanya, warna dasar itu ada berapa, Pak? Coba, merah, kuning, hijau, apa biru? Coba tanya ke ibu-ibu, Pak. Merah, ada marun, merah ati, merah apa? Itu baru merah. Merah ada 5 biji, ada 5 jenis ataupun lebih, nggak tahu. Saya kadang suka berantem sama bini saya. Ini warna merah ini, mau tahu warna merah apa? Yang saya tahu warna merah.
warna hijau. Mau hijau tua, mau hijau muda, hijau udah laki. Coba tanya ibu-ibu, hijau lumut, hijau tentara, yang sekarang hijau sage tuh, Bapak tahu nggak? Nggak bakal nyambung udah. Karena hal-hal begini Pak harus dipegang sama perempuan yang detail Pak. Bener. Coba kedokteran, potong bagian sebelah kanannya sedikit aja, sedikit. Coba laki-laki suruh potong dikit sekalian biar kelihatan. Itu laki-laki, emang otaknya berpikirnya berbeda. Salah satu contoh paling ringannya adalah itu tadi, warna. Belum pink, ada fuchsia, ada segala macam dah. Itulah perempuan. Makanya untuk hal-hal yang detail itu mulai dari sekarang kita kasih fitrahnya perempuan untuk bisa mengembangkan kemahirannya di dalam hal tersebut. Gitu. Kalau kita suruh mikir hal kayak begitu kagak nyampe Pak. Disuruh beli hijau, bawanya hijau lumut, bukan hijau ini Pak. Wah itu bisa suruh balik lagi kita ke toko. Coba. Gitu. Itulah perempuan. Dan perempuan di zaman Rasulullah SAW itu sudah banyak memegang peran penting, diantaranya di dalam bidang kedokteran dan juga pengobatan di zaman perang. Yang menarik juga bahwa Umayyah binti Qais ini di umur yang masih sangat belia itu mendapatkan sebuah mandat dari Rufaidah, di dalam sebuah tenda harus ada namanya pengaturan di dalam tenda pengobatan. Wani masuk, tangannya sobek, nah ini ke sebelah kanan. Wani masuk, palanya bocor, ini sebelah kiri. Nah itu yang ngatur begitu-gitu tuh. Ini Umayyah binti Qais Al-Ghifari. Coba kalau misalnya seorang sahabiat ini nggak detail, itu bisa jatuh di beda tempatnya. Karena dia paham, wah ini bukan tangannya nih, ini ternyata di bagian uratnya. Wadah beringi. Nah, itu yang menguasai untuk bisa dapat membagi ke beberapa pekerjaan selama pengobatan para sahabat dan sahabiat. Ini yang menguasai diantaranya perempuan yang masih sangat muda, Umayyah binti Qais Al-Ghifari. Tuh, perempuan lagi. Jadi banyak sekali daripada sahabiat yang sangat memegang penting. Dan juga Umayyah binti Qais Al-Ghifari ini di beberapa peperangan yang beliau ikuti bersama Rasulullah SAW, di antara salah satunya di perang Khaybar, itu beliau juga mendapatkan mukafaah ataupun upah gitu. Kita kadang ada bocah yang dari kecil apik bagus kerjanya, ini masih anak bawang ini mah, kasihin aja lato-lato udah nangis gitu. Enggak begitu Pak. Dia emang dari kecil apik, pinter, kita ajarin dia dewasa, kasih apresiasi, sehingga apa yang dia miliki kita hargai. Jangan nih kena bocah masih kecil belum paham, udah dikasih bakso aja udah beres itu. Jangan begitu. Karena nanti dia tidak akan pernah mengetahui seberapa pentingnya kemahiran dia untuk perkumpulan ini. Tuh, jangan sampai kita salah menempatkan orang, mengapresiasi orang sehingga orang tersebut enggan untuk berkembang. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nggak besar, nggak kecil, yang paham kedokteran sekalipun, yang berusaha menjadi kedokteran, ataupun anak kecil yang berusaha ingin membantu di dalam sebuah proses kedokteran, itu Rasulullah SAW apresiasi semua secara profesional. Nah, ini poin pertama. Ketika kita sekarang ada di mujtama ataupun di sebuah perkumpulan, ada seseorang yang kecil walaupun umurnya, kecil pekerjaannya, tetap harus kita apresiasi gitu. Ya bukan melulu dalam berbentuk material, tetapi kalau misalnya yang tua diajak makan bakso, berarti semuanya makan
Makan bakso. Gitu. Ini kadang yang tua-tua diajak makan nasi mandi. Yang bocah udah situ aja somai itu 10 ribuan seorang. Ya Allah. Enggak begitu kita. Jadi dari kecil nanti dia akan terbentuk karakteristiknya bahwa dia ini memang kemahirannya dihargai oleh orang lain. Sehingga mudah-mudahan nih anak nanti akan berkembang dengan kemahirannya masing-masing. Itu di bidang kedokteran ada 3 sahabiat yang dimana di zaman Rasulullah SAW itu sangat-sangat dihargai pekerjaannya. Sampai di sini mau ada pertanyaan? Kelamaan ya. Ini baru 3, baru tentang yang kedokteran. Memang banyak Pak, Bu, gitu. Jadi sekarang bagi ibu-ibu, bagi kakak-kakak yang mempunyai kelebihan apapun, itu seharusnya sudah mulai bisa dikoordinir sama masjid nih, buat kita kecil-kecilan aja. Yang ada paham dokter, ajarin sama orang yang pengen belajar kedokteran. Yang mohon maaf, zaman dulu tuh suka kalau di kampung-kampung itu ada mantri ya, yang bisa nyuntik doang, yang bisa ngejahit doang, mantri itu. Nah ilmunya walaupun sedikit, kalau misalnya ada saudara yang tertarik, ajarin. Sekarang juga begitu. Ada yang bisa ngebekam. Wah kalau begitu nanti job gue diambil. Waduh, mikirnya udah job. Jangan begitu. Jangan sampai kita mikir begitu. Tapi mikir ilmu keberkahan dari ilmu kedokteran yang lahir dari rahim umat Islam ini bisa berkembang kepada umat Islam yang lainnya. Insya Allah ada pahalanya. Kita ajarin tuh. Ayo sahabat kumpulin, besok adain pelatihan bekam buat wanita. Biar perempuan, sekarang paling susah nyari wanita yang bisa bekam. Gitu. Dan lain sebagainya. Bagi yang bisa ya perawatan kewanitaan seharusnya bisa dikuasai juga oleh wanita-wanita itu sendiri. Dan lain macam sebagainya. Jadi sekarang poin pertamanya ialah untuk kita bisa mengemban ataupun menyampaikan amanat kemahiran kita khusus di bidang ilmu kesehatan itu kalau bisa dibuka seluas-luasnya untuk para perempuan yang lain. Karena biasanya watak perempuan itu lebih detail, lebih jeli dan lebih paham untuk bisa menjadi di bidang tersebut. Karena banyak dari beberapa sahabat yang di zaman Rasulullah SAW memang tugasnya ialah mengemban amanat tersebut. Nah, itu di bidang kedokteran. Ini kenapa lemes banget ya, udah malam ya. Minum dulu, minum. Lanjut juga, salah satu sektor penting di zaman Rasulullah SAW yang perannya banyak dipegang oleh sahabiat, urusan belajar mengajar. Urusan belajar mengajar. Kenapa perempuan kalau secara zahirnya bapak-bapak dikasih 5 murid, 1 loncat, 1 berantem, 1 main lato-lato, 1 main petak umpet, itu cuman 1 yang bakal di bapak-bapak lakuin. Sini, dihukum tuh semua tuh. Tapi kalau ibu-ibu nggak begitu Pak, beda ceritanya. Kita dititipin anak 1 Pak, sehari aja nih, wah paling hebat itu zuhur, itu bertahan itu paling hebat itu. Tapi kalau bisa sampai maghrib bertahan setengahnya handphone. Cuman kalau emak-emak sanggup, ada aja akalnya. Karena memang pendidikan di zaman Rasulullah SAW juga banyak dipegang oleh sahabiat. Di antaranya adalah Syifa binti Abdullah Al-Quraisyiyah. Beliau adalah termasuk salah seorang sahabat atau sahabiat
yang ikut beberapa program hijrahnya bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga Syifa merupakan seorang guru yang banyak mengajarkan beberapa para anak sahabat yang terkenal. Di antaranya juga yang pernah diajarkan oleh Syifa, sahabiat Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah, ialah Sayyidatuna Hafsah binti Umar Ibnul Khattab, ataupun istrinya Nabi Muhammad Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pernah diajarkan ketika di masa kecilnya. Jadi pendidikan perempuan banyak dipegang juga oleh para sahabiat-sahabiatnya. Dan juga kenapa beliau nama aslinya itu sebenarnya bukan Syifa, tetapi Syifa ini adalah panggilan terkenalnya karena sebelum zaman Islam datang, keluarganya Syifa binti Abdullah ini adalah seorang yang biasa meruqyah, biasa ngasih obat kesembuhan secara batiniah gitu. Dan kemudian karena terkenal karena keluarganya bisa menyembuhkan dan lain sebagainya, walaupun pekerjaan aslinya adalah seorang muallimah, itu beliau lebih senang dipanggil Syifa karena itu juga mempunyai arti penyembuh. Jadi pekerjaan Syifa ibni Abdullah Al-Quraisyah ini adalah seorang guru. Yang menarik juga di Syifa Abdullah, sahabiat Syifa binti Abdullah ini, beliau juga diangkat menjadi menteri perdagangan di zamannya Umar Ibnul Khattab. Perempuan, lagi-lagi perempuan, sahabiat, sektor penting perdagangan di zaman Umar Ibnul Khattab itu dipegang oleh Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah. Dan juga yang menarik juga, Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah ini juga seorang dokter khusus yang mahir di dalam pengobatan kulit. Udah ada takhususnya dari zaman Rasulullah SAW. Salah satu penemuan yang Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah radhiyallahu anha ini temukan ialah pengobatan penyakit eksimia. Penyakit kulit. Nah, itu terkenal kan zaman kita sekarang. Kalau zamannya eksim udah nggak bisa disembuhin udah. Tapi 1400 tahun yang lalu, salah seorang sahabiat yang bernama Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah itu dapat menemukan obat penyakit kulit yang mungkin zaman sekarang masih banyak misterinya bagaimana untuk bisa sembuh. Tuh, lagi-lagi karena beliau adalah seorang muallimah, seorang yang sangat pintar, kemahirannya di dalam jajaran kementeriannya Umar Ibnul Khattab ternyata juga diamanahi untuk memegang kementerian wizarah. Wizarah itu kementerian ataupun bagian departemen tentang perdagangan. Subhanallah. Dan beliau meninggal dinobatkan sebagai ibu muallimatul Islam al-ula, ataupun sebagai guru besar umat Islam para sahabiat, yang meninggal pada tahun Ishrin Ba'dal Hijrah ataupun tahun 20 Hijriah. Nah, jadi itu salah satu seorang sosok muallimah yang hadir di Islam, Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah. Lanjut, diantaranya juga adalah Hafsah binti Umar, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW yang pinter, diajarin sama orang pinter. Siapa gurunya tadi? Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah. Hafsah juga termasuk salah seorang ummul mukminin yang memang dari pertama kali masuk Islamnya itu diamanatin sama bapaknya untuk mengumpulkan nas-nas Al-Quran. Belajarnya sama Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar Ibnul Khattab juga menjadi salah seorang murid yang berhasil dicetak oleh Syifa binti Abdullah Al-Quraisyah. Bukan hanya pintar di dalam ilmu bahasa, ilmu adab itu ilmu syair,
tetapi Hafsah juga diamanatkan langsung dari bapaknya untuk bisa menuliskan nas-nas Al-Quran. Yang menarik di sini juga, kita skip sedikit tentang pernikahannya. Pernikahan pertamanya, kemudian berpisah dengan lakinya dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang menarik juga di sini yang berhubungan tentang keilmuan oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, bahwa beliau sangat menguasai fasahah, ilmu fasahah ataupun bahasa Arab dan balaghah. Dan juga Syifa binti Umar ini juga mengumpulkan nas-nas Al-Quran, yang sebenarnya itu nas-nas Al-Quran tersebut telah dikumpulkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian ketika di zaman Umar ibn Khattab meninggal, salah satu nas Al-Quran yang paling sahihnya banyak, cara kepenulisannya, susunan ayatnya, harokat-harokatnya, itu yang dipegang oleh Hafsah binti Umar ibn Khattab gitu. Dan juga beliau termasuk dari salah seorang istri Rasulullah SAW yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih ada 28 yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, dan juga ada 6 yang diriwayatkan hanya Bukhari dan Muslim saja. Dan juga beliau pernah menuliskan buku yang berisikan tentang riwayat-riwayat hadis, ada 60 hadis yang berisi tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anhun. Jadi yang berisi tentang kehidupan Ummul Mukminin itu pernah dituliskan, ada 60 hadis oleh Hafsah binti Umar. Jadi banyak sekali beberapa karya-karya Hafsah binti Umar. Dan juga beliau sangat berpegang teguh sekali untuk menjaga Al-Quran, sehingga ketika di zaman Utsman ibn Affan, Hafsah binti Umar ini termasuk salah seorang sahabiat yang rujukannya paling kuat, paling rapih, dan paling benar tingkat sahihannya untuk kemudian dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan. Karena ketika di zaman Utsman bin Affan, Quran sudah banyak cetakannya tapi nggak jelas. Akhirnya dikumpulkanlah oleh Utsman bin Affan yang dicetak hanya 4 Al-Quran. Sisa-sisanya semua wajib dibakar, karena penulisannya nggak jelas, harokatnya nggak jelas, susunan ayatnya nggak jelas, maksudnya ada perbedaan dan lain sebagainya. Dan itu kemudian 4 Quran tersebut barulah dipencar ke beberapa penjuru negeri Islam. Satu ke Mekah, satu ke Madinah, satu ke daerah Mesir, satu ke Basrah ataupun ke daerah Irak. Nah, jadi Quran tersebutlah sekarang yang Quran banyak sekarang kita pegang. Kalau Quran yang bilang cetakan Saudi, itu tulisannya Mashaf Utsmani, ataupun susunan Quran yang dikumpulkan dari zamannya Utsman bin Affan. Siapa pemeran inti untuk pengumpulan Quran tersebut yang banyak berperan penting? Di antara kita tahu ada 2 sahabat yang diamanatkan oleh Utsman bin Affan. Ternyata ada 1 sahabiat yang menjadi kunci untuk menjaga keaslian Quran tersebut, ialah Hafsah binti Umar. Sekali lagi, kenapa perempuan? Karena perempuan mempunyai sifat detail. Ya. Dari mana tahu dia detail? Lihatnya tadi warna-warna. Kita cuma tahu 4 warna, dia bisa jadi 40 warna. Yang namanya macem-macem, Pak. Kalau Bapak disuruh ngafalin juga kagak bakal hafal itu 2 minggu. Lanjut lagi, dari bagian pengajaran di zaman Rasulullah SAW, tetapi ini sebenarnya zamannya jatuhnya mungkin ke atba'ut tabi'in, tetapi termasuk salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, Sukainah binti Husain ibn Ali, zauju Fatimah Zahra, ataupun jatuhnya Sukainah binti Husain ini jatuhnya cicitnya Rasulullah SAW.
Beliau juga terkenal sebagai pewaris yang mengajarkan keilmuan yang diajarkan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi perempuan itu keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Sukainah ini binti Husain itu banyak mengajarkan di zaman-zaman kurang lebih di abad-abad akhir abad-abad pertama, karena beliau meninggal di tahun 1117 Hijriah. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa lahirnya ulama-ulama fikih itu banyak lahir dari pemahaman-pemahaman Sayyidatuna Sukainah binti Husain. Ketika nanti fikih setelah berkembang, barulah lahir zaman ulama-ulama hadis dan seterusnya. Jadi itu juga kenapa? Karena beliau adalah seorang perempuan yang mempunyai sifat detail, wabil khusus di dalam pengajaran. Dan juga beliau pernah menginfakkan, yang disebut pernah menginfak dalam keadaan dalam jumlah yang sangat besar, kurang lebih memberi makan sebanyak 1000 dirham. 1 dirham itu sekarang berapa? Yang main dirham-dirhaman. 1 dirham berapa, Bu? Ada yang suka ngumpulin emas dirham. 1 dirham itu kurang lebih 4 juta. 4 juta. Ini ketawa-tawa kenapa nih? Paling ngumpulinnya yang kecil-kecil ya. Wah, itu lama banget itu, sampai 1 dirhamnya itu mah. Ya cuman gak apa-apa, Bu, yang penting ada usaha gitu kan. Gak apa-apa, Bu, jangan malu udah. Nah, 1 dirham itu kurang lebih 4 juta. Kalau 1000 dirham berarti berapa? Hah? 4 miliar. No. Sayyidatuna Sukainah binti Husain pernah menginfakkan harta tersebut kepada fakir miskin. Ini saya sebut di zaman haji, tapi bukan di zaman haji. Ternyata untuk fakir miskin sebanyak tersebut untuk dibelikan makanan dan berbagai macam hal lainnya. Kita ngelihat uang 1 miliar aja kagak pernah seumur umur. Nggak usah banyak-banyak dah, 100 juta dah. Kalau 10 juta pernah mungkin nih. Pernah panitia zakat. Pernah pasti. Cuman kalau udah 100 juta kayaknya sanksi banget tuh. Gitu. Tetapi Sayyidatuna Sukainah pernah berinfak yang sangat besar yang tercatat di dalam sejarahnya sebanyak 1000 dirham. Gitu. Dan beliau meninggal pada tahun 1117 Hijriah. Setelah kejadian Karbala. Dan itu dari bagian pengajaran. Yang diantaranya juga selanjutnya ada Asma Khotibah ataupun Asma binti Zaid As-Sakani. Ini salah seorang sahabiat yang tugasnya sebagai khotibatun nisa as-sahabiyat. Jadi kadang nggak semuanya sahabiat itu seneng nyomong, seneng bertanya. Nah, yang bagian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bagian menyampaikan pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disajikan dalam sebuah taklim, dalam sebuah khutbah bersama sahabiat yang lainnya, itu adalah Asma binti Yazid As-Sakani. Dia termasuk yang berislam di awal-awal tahun Hijriyah, karena memang juga sebelumnya Asma ini juga radhiyallahu anha sebagai orang yang sangat pinter di dalam keilmuannya. Jadi zaman sekarang kalau perempuan dilarang-larang untuk sekolah, salah. Nanti ujungnya juga ke dapur, salah. Karena ujungnya itu adalah meninggal sebenarnya, bukan ke dapur, Pak. Gitu. Meninggal patokannya bagus apa enggaknya, apa yang dia bisa sajikan buat agama ini.
Kalau kita berpikir anak-anak perempuan kita udah biarin aja, kita ajarin aja masak hebat-hebat, iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kadarnya emang begitu doang. Tapi kalau kita didik benar-benar, mau diajarin kedokteran silahkan, mau diajarin ilmu Al-Quran silahkan, yang sekiranya banyak manfaatnya untuk para muslimah yang sudah dicontohkan oleh beberapa sahabiat, itu sangat tidak dilarang di dalam Islam. Udah banyak contohnya. Nah itu. Yang menarik juga adalah, ini ada 2 lagi lah, paling saya skip. Yang ke-8 itu adalah Khawlah binti Azur. Khawlah ini hidup di zaman fatrah Khulafa Ar-Rasyidin. Khawlah ini Bu, ini adalah muqatilah ataupun farisah. Kalau udah ngomong muqatilah, berarti orang yang sudah biasa turun di medan perang, bukan ngobatin, tapi ikut berperang. Ada di dalam Islam. Dan hebat, ini Khawlah binti Azur ini bukan yang setengah-setengah, yang kekuatannya bisa disetarakan dengan tentara-tentara pasukan khusus Islam di zaman tersebut, walaupun perempuan. Apa yang mendorong Khawlah binti Azur ini untuk bisa menjadi seorang muqatilah ataupun seorang farisah yang sangat hebat? Karena beliau lahir dari bapak dan abang-abangnya yang banyak ikut turun di peperangan bersama umat Islam dan meninggal. Sehingga itu menjadi motivasinya, kalau saudara ataupun bapakku juga meninggal di medan perang, apa salahnya ketika aku bisa mengkhidmahkan diriku di dalam beberapa medan peperangan. Kalau zaman sekarang anak kita ada yang mau masuk, ya hitunglah ABRI itu, perempuan, silahkan. Mungkin di situ jalan dakwahnya dia, gitu. Karena nanti banyak juga kita cemarkan di keabrian ataupun di beberapa instansi tersebut, anak-anak perempuan yang lahir dari Quran yang kuat dan pendidikan yang bagus dari Masjid Al-Ikhlas, untuk bisa menghadirkan perempuan yang kuat secara keislaman yang membawa kebaikan buat orang di sekitarnya. Tuh. Dan ada 2 lagi, tapi cukup di sini saja. Nanti kita kembangkan sedikit dengan beberapa pertanyaan karena sudah cukup malam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau selanjutnya ada Sumayyah bintil Al-Khayyat, itu yang meninggal di zaman awal-awal. Sebagai cerita saja, kenapa Sumayyah itu disiksanya parah banget? Karena Sumayyah banyak ikut membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam taktik berdakwahnya di awal-awal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Sampai makanya Sumayyah ataupun keluarga Al-Yasir itu disiksa sampai meninggal oleh Abu Jahal, karena memang ini orang bahaya nih, gitu. Itu Sumayyah. Yang terakhir adalah Khadijah binti Khuwailid, yang dimana kita sudah sangat terkenal ataupun kenal sekali dengan beliau, yang sudah tidak bisa diragukan lagi hartanya, jiwanya, raganya, terus kemudian mansabnya itu diserahkan semua untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak ada habis-habisnya udah kalau udah nyeritain Siti Khadijah, bisa sampai subuh baru kita selesai. Karena Siti Khadijah ternyata sampai meninggalnya, yang ketika hidup kaya raya, mempunyai mansab. Mansab itu artinya apa ya?
kemuliaan di antara orang Quraisy yang derajatnya tinggi, kepintaran dalam mengambil sebuah keputusannya, ataupun Sayyidatul Quraisyah, itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Akan tetapi ketika meninggalnya, kain kafan sahlai pun tidak ada tersedia buat beliau, karena semua hartanya, semua apa yang dimiliki itu diberikan untuk dakwah pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada yang bisa menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun istri-istri yang lainnya kadang masih suka menggunjing sedikit. Itu kenapa masih aja diceritain Khadijah, karena ketika belum ada orang yang beriman, Khadijah lah orang yang pertama beriman kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang belum ada yang memberikan uangnya untuk agama Islam, belum ada perintah zakat, belum ada perintah infak, sedekah, tetapi Khadijah telah membelanjakan seluruh harta kekayaannya untuk Nabi Muhammad. Begitulah sayangnya Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah, dan Allah juga memberikan kemuliaan dari rahimnya Sayyidatuna Khadijah. Hanya dari situlah lahirlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Mungkin nanti dari beberapa cerita, dari beberapa nama sahabiat yang pernah diceritakan tersebut, untuk bisa direview kembali, cari di buku-bukunya, cari buku terjemahan. Sekarang ada internet, cari, nanti ceritanya akan keluar semua dalam berbagai bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau nanti kita tutup dengan sedikit doa, sebelumnya mungkin ada pertanyaan ataupun satu dan lain hal, silahkan boleh ditanyakan. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman yang telah menyampaikan ilmu pengetahuannya untuk kita semua ya. Baiklah, sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab, saya akan mereview sedikit secara garis besarnya yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman, bahwa kaum perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat penting dalam Islam. Salah satunya yaitu di sektor kesehatan, di sektor pendidikan, dan juga di sektor tadi yang terakhir militer mungkin ya Bu ya. Oke. Dan ternyata perempuan itu mempunyai pemikiran yang detail ya, betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Rahman. Dan Rasulullah juga mengapresiasi seseorang tanpa membedakan umur, gender. Itulah yang bisa kita ambil dari beberapa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman. Baiklah, untuk ke sesi tanya jawabnya, siapa ada di antara ukhti atau ikhwan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bu Sudari, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silahkan. Saya ingin menanyakan perang pada zamannya ini ya Ustaz, Rasulullah. Maaf ya, Rasulullah itu yang perempuan itu perangnya itu dia perlengkapannya apa? Apa panah, terus kendaraan yang kuda, atau yang lainnya Ustaz? Waktu zaman perang itu. Oke. Ya, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di zaman Bismillahirrahmanirrahim, waktu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian besar para sahabiat masih banyak berperang hanya sebatas di fasilitas kesehatan. Tetapi setelah berkembangnya zaman, yang tadi ada salah satu contoh jadi khaulah ini itu hidupnya bukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pengen saya angkat karena contoh dari sahabiat yang lain itu ternyata melahirkan sebuah pemikiran lahirnya Khawlah binti Azur ini. Karena Khawlah binti Azur ini ikut di dalam peperangan Fathur Rum. Fathur Rum itu berarti di zamannya Khalifah Utsman bin Affan kalau nggak salah. Berarti di abad di tahun-tahun sekitar 50 dan 60 Hijriah. Jadi nggak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau berbicara di zaman Rasulullah SAW, berperangnya seperti apa? Ikut membantu secara logistik. Tadi yang awal-awal tuh, pengobatan, menyiapkan makanan, menjaga ketika tentara sedang istirahat, dan lain sebagainya. Hanya berhubungan logistik. Setelah perkembangan zaman, berarti kalau misalnya lahir adanya khaulah, berarti pendidikan pelatihan peperangan itu kurang lebih diajarkan setara oleh wanita. Ini yang dibilang, kalau kadang ada orang yang berpendapat, wah di Islam mah perempuan nggak boleh ngapa-ngapain, kata siapa? Gitu. Jadi kita membantah hal tersebut karena banyak dari beberapa as-sabiqunal awwalun, orang-orang salafun as-salih yang hidup di abad-abad pertama, justru itu mempunyai beberapa perempuan yang dimana mempunyai kelebihan hampir setara dengan laki-laki. Gitu. Kalau tadi nanya yang di zaman Rasulullah itu di bidang kedokteran, kalau Khawlah binti Azur itu perang pakai kuda, pakai pakaian laki-laki, tetapi ditutup. Sampai kadang beberapa tentara Romawi itu gak yakin kalau itu perempuan. Ternyata ketika disikap ininya, ridanya, karena beliau biasanya ketika perang selalu pakai rida dari saudaranya yang meninggal di medan perang sebelumnya, itu ketika dibuka ternyata perempuan. Gitu. Jadi perangnya benar-benar full, Bu. Ya kalau di zaman dulu seperti apa, mungkin ya kuda, panahan, pedang, lengkap. Tetapi ketika zaman Rasulullah SAW itu banyak bersifat membantu di bagian logistiknya saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dapat mewakili jawabannya. Ada lagi? Ada yang ingin tanya lagi? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tadi kan mendengar sedikit pemaparan dari MC bahwa mengembangkan potensi dari perempuan itu sendiri ya. Kita kan sebagai ibu rumah tangga itu tentu punya potensi ini, tetapi istilahnya galau gitu ya. Terbatas ya Bu. Iya, terbatas gitu. Kita berpotensi ini, cuman di sisi lain harus mendidik anak dan lain-lain gitu ya. Nah, pertanyaannya pada apa yang di prinsip yang dipegang para sahabat sehingga mereka beliau itu bisa dari segi potensi yang bisa dikembangkan, namun tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang intinya gitu, terutama kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada suami dan lain sebagainya yang harus diprioritaskan. Kadang kan gini, kita punya potensi tapi terlalu memikirkan potensi kita sehingga ada beberapa kewajiban yang terlantarkan gitu. Nah, bagaimana prinsip yang dipegang para sahabat tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara mungkin yang bisa dipegang prinsip diantaranya itu sebenarnya kita harus duduk sama suami, Bu. Itu. Emang sekarang suaminya nggak ada nih, dikit doang ini. Nggak tahu pada kemana ini. Makanya tadi di awal-awal saya pembukaan, salah satu cara biar perempuan itu bisa keluar potensi-potensi baiknya yang bermanfaat buat umat Islam khususnya dan bisa untuk umat yang lainnya, itu harus ada dukungan kuat dari suami ataupun rumahnya itu sendiri. Nggak bisa bahasanya, tadi dari awal-awal saya bilang bapak-bapak, kalau ibunya guru ngaji, lagi ngajar ngaji, kita yang lainnya dulu. Dia nggak selama 24 jam juga ngajar ngaji, betul nggak? Itu betul, benar ternyata gitu kan. Jadi kita bantuin Pak,
gitu. Jadi biar dia juga punya amalan lain, pahala lain selain pahala berbakti sama suaminya. Karena di dalam Islam, sekali lagi, perempuan di dalam umat Islam bukan hanya keluar dari 3 hal ini nih yang tadi saya sampaikan, keluar dari perut ibunya, keluar dari rumah bapaknya ke rumah suaminya, keluar dari rumah suaminya ke kubur, bukan itu doang. Tetapi harus duduk sama-sama membantu menyadari bahwa pekerjaan perempuan pun nggak kalah pentingnya untuk bisa diemban oleh perempuan itu sendiri. Sekarang berapa dari perempuan yang menguasai fikih wanita secara keseluruhan? Bingung kita juga nyarinya. Karena memang kita dari suami juga, mohon maaf, udah jangan rajin-rajin, udah lu urusin anak aja. Jangan begitu juga. Nih kita nih mulai nih Ustadz Ardi ini bantu-bantu di masjid. Mana yang potensinya bagus, udah mulai diklasifikasi. Yang hobinya ke pengobatan biar kita nggak punya satu tobibah doang nih di masjid. Adain pelatihan 5-6 orang. Nanti kalau lagi ada acara minimal bekam-bekam, urut pijit, perempuan udah punya pasukannya. Seperti tadi rombongannya Rufaidah, yang backgroundnya ada yang seorang ulama, ada anak kecil, ada yang, nah itu komponen dari pasukannya Rufaidah. Itu radhiyallahu anhunna. Begitu juga ketika pendidikan, kira-kiranya nih ada punya potensi di dalam pendidikan. Nah, jadi mau nggak mau bapak-bapak harus merelakan sedikit waktunya untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di apa diam? Mau tuh yang jawab yang udah tua banget lagi. Ya Allah. Ini yang muda kagak berani, kenapa sih gitu? Dukung, nggak ada salahnya. Sekali lagi nggak ada salahnya, karena nanti biar yang ngurusin ke depan, ketika keilmuan perempuan Pak dipegang sama perempuan, kita nggak bakal ketemuin lagi dokter objin itu dari laki-laki. Sekarang kita setengah mati nyari dokter yang perempuan yang hebat banget. Kebetulan adik saya juga dokter. Saya tanya kenapa permasalahan perempuan itu susah untuk naik ke level master ataupun spesialis di objin. Jawabannya satu, nggak punya waktu karena ngurusin anak. Ya ilahi Robbi. Itu kalau suaminya sadar sedikit aja deh, punya kita ratusan objin dari perempuan. Kan ada udah nggak usah tinggi-tinggi, biar mau beranak kalau bidan aja udah. Jangan begitu juga Pak. Objin, paham kan ya objin nih? Bapak? Hah? Itu dokter spesialis kehamilan. Saya sotoy juga. Bener gak Bu? Bener kan? Nah itu termasuk Pak, di seluruh dunia itu jarang yang ahli-ahlinya perempuan. Itu gara-gara kenapa? Ini gara-gara kita egois. Nih istri kita disuruh udah urusin anak aja. Alif bata lagi. Kita lihat potensi dia. Yang kedokteran diangkat potensi kedokterannya. Bagi gitu. Susah itu Pak urusan begitu mah. Gitu. Kalau laki-laki kadang macam-macam ceritanya dah. Gitu. Tapi kalau misalnya perempuan, dia tahu untuk menangani masalah perempuan itu sendiri. Gitu. Pendidikan dasar perempuan siapa yang bisa megang? Perempuan. Nggak mungkin juga diajarin pendidikan dasar perempuan yang ngajarin bapak-bapak, nggak bakal nyambung. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana biar bisa menggali potensi ibu-ibu kita bantu sedikit kasih ruang untuk perempuan bisa menggali potensinya masing-masing, dan itu sama sekali tidak dilarang di dalam Islam. Ibu, iya gak? Iya, berarti mulai sekarang kita data, kita cari berapa potensi yang ada di dalam Masjid Al-Ikhlas ini. Itu. Jadi kita nggak perlu nyari jauh-jauh. Yang hobinya masak juga perlu kepahiran Bu, betul nggak? Iya. Nah, itu salah sedikit aja rasanya beda. Yang tadi opor jadi gulai. Lah, pernah tadi minta opor.
Ya pokoknya tadi bilang opor, cuman abangnya malah masukin cabai, jadi gulai dah tuh. Biar pedes dikit, beda cerita. Itu masalah perkara begitu doang, Pak. Gitu. Bapak pengen kan tahu bedanya opor sama gulai gimana? Kasih waktu bini kita belajar sama yang hebatan. Saya yang hebatan di sini ada Ibu Sumayah. Ibu Sumayah ajarin dah tuh ke rumah biar tahu beda-beda masakan. Nah, itu baru dari masakan. Ntar belum yang taklim, belum yang kedokteran. Didata itu sayang banget. Ini komunitas Al-Ikhlas ini termasuk masjid. Kenapa walaupun saya jauh, kalau mau tahu tadi cerita, saya dari pagi dapat berita sepupu meninggal, jam 8 ke Bandung, zuhur, hujan deras banget, nguburinnya 1,5 jam dari rumah sepupu saya. Berangkat tadi dari Bandung jam 4. Saya cuma bilang, ya Allah, saya nggak mau ninggalin Masjid Al-Ikhlas, ya Allah, sampein di sini sebelum jam 7 di Jakarta. Alhamdulillah perjalanan lancar, 6:30 nyampe di rumah di Rawamangun. Cuman ganti baju, pesen Grab, udah jalan lagi dah. Nyampe di sini pas rakaat pertama. Karena saya tahu nih potensi Masjid Al-Ikhlas ini besar. Ini walaupun masjidnya kecil nih, saya bukan bercanda-canda ini. Enggak bercanda, ada yang gede-gede. Masjid rumah saya gede, Ustaz Adi tahu. Itu. Ya kalau saya bilang kagak hidup. Itu. Ini mumpung punya yang kecil ini, pedes kita. Cabai rawit. Gitu. Kalau bisa lahir nanti dari sini tadi itu. Apa namanya? Dokter Islami. Ya, mualimah Islami berkaliber, nggak usah jauh-jauh dulu lah, terkenal se-Tanjung Priuk. Ini adanya di mana pusatnya? Tuh ke Al-Ikhlas nyarinya. Gitu. Khotibah yang mulai ini, yang suka nyerocos Ustaz Ardi dipilih-pilihin tuh. Iya, kita kurang ini, bener ya, betul kan? Itu yang kalau ada guru di sini, ustazah, tolong ilmunya disampaikan, diajarin bagaimana triknya. Gitu. Diajarin yang rewel-rewel, mendingan kita ajarin untuk bisa menyampaikan. Karena banyak hal-hal yang nggak bisa disampaikan laki-laki kepada wanita. Banyak, udah nggak usah disebutin dah. Gitu. Dan juga keilmuan tadi apa namanya? Kedokteran, khotib. Nah, yang ada-ada aja dulu, masak. Nah, udah mulai dilihat-lihat. Nanti itu komunitas sendiri tuh, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan nih lahirlah wanita-wanita yang terinspirasi daripada sahabiat dari Masjid Al-Ikhlas Pelumpang ini. Mudah-mudahan wallahu alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang ingin bertanya dari ikhwannya nih, Bapak ngantuk Pak? Pak, mau nanya nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita semua mengucapkan terima kasih nih Ustaz Abdurrahman. Saya biasa manggilnya Ustaz Iboy, kakak kelas saya di pondok sama di Mesir. Jadi pertama terima kasih karena sudah menghadirkan poin-poin kebahagiaan untuk para ummahat ibu-ibu. Yang pertama, ketika bapak-bapak dicecar, kayaknya senang banget ibu-ibu. Berbahagia, tertawa mas-mas. Ketika kami diserang, ibu-ibu silakan bully. Yang kedua, ketika ngomongin warna, ya, udah ngomongin sage, udah wah, ibu jago ini, macam-macam. Kemudian poin berikutnya adalah nafas optimisme ya, ketika disampaikan tadi bahwa Ustaz Abdurrahman ini kan Allah berikan amanah taklim di berbagai masjid ya. Artinya ketika beliau menyampaikan bahwa potensi Al-Ikhlas ini besar, maka ibu-ibu penting untuk ditangkap nih, ya, ditangkap motivasinya, karena beliau bukan cuma basa-basi. Karena saya tahu nih jam terbangnya beliau sampai dampingin Bung Roma Irama di Mesir tuh. Kalau nggak ada beliau nggak sukses nih Roma Irama. Azza.
Jadi udah keliling mengamati masjid-masjid, ternyata alhamdulillah kalau disebut bahwa masjid kita ini potensinya besar, khususnya ummahat. Maka saya setuju jika nanti para aktivis, para penggerak pro ini mengadakan salah satu pelatihan yang betul-betul maaf, bukan basa-basi ya, saya mengatakan kajian-kajian ilmu itu kalau peserta yang hadir itu nggak nyatet ya memang seperti kayak basa-basi. Tapi alhamdulillah sih di kajian tematik ini Ustaz nggak gitu ya, ibu, bapak banyak yang mencatat juga gitu. Tapi nanti ada yang perlu yang lebih seriusnya lagi ya, artinya dibuka pendaftaran walaupun nggak banyak tapi sifatnya pelatihan, terutama bekal. Ya, bekal itu susah kan, jadi terapis kan. Ya nggak usah jauh-jauh, nanti kita bikin aja ya, siap yang muhasabah tuh. Nah komandannya itu muhasabah. Oh iya. Berfaedahnya nih. Iya, jadi kita bikin tim Rufaidah lah dari pro ini kan. Kalau nama kelompoknya udah dengar ya. Ya. Tapi nanti ada tim Rufaidah itu makanya tim medisnya dari pro. Jadi kita insya Allah ya, kalau bekap tuh nggak sulit ya insya Allah. Kalau belajar itu mudah kok. Kita juga di Mesir emang suka membekapin orang gitu kan, saling berbekap gitu. Ustaz Ade yang kemarin sebelum ini ya, Ade Kurniawan itu tukang bekap dari Mesir. Iya. Gitu. Jadi insya Allah mudah. Jadi terima kasih motivasinya untuk kita kembangkan lagi potensi ibu-ibu di Al-Ikhlas ini, terutama Mahmud ini kan ya. Ini Mahmud semua apa udah? Iya. Mahmud kan ya? Mama muda gitu. Campur, ada yang ngaku juga dong campur. Kemudian ini Ustaz, ini bagian dari ucapan terima kasih kami kepada Ustaz. Pertanyaannya begini, dari zaman Yunani, Romawi, bahkan sampai berlanjut ke zaman jahiliyah itu memang perempuan kan didiskriminasi ya, dipandang sebelah mata, dihinakan. Bahkan zaman jahiliyah itu ketika ada orang mempunyai anak laki-laki bangga, senang, tapi begitu lahir perempuan dianggap beban, ya, dianggap aib gitu. Bahkan sampai ada pembunuhan terhadap anak perempuan, dianggapnya pokoknya aib lah gitu. Nah kemudian datang Islam, alhamdulillah, ternyata masya Allah nih kita dapat insight nih, peran-peran perempuan di zaman Rasulullah SAW. Artinya terbuka nih kita bahwa nggak sederhana peran perempuan, bahkan penting gitu. Tapi di satu sisi hembusan peran pemikiran tentang feminisme, kemudian emansipasi wanita gitu kan, ini yang nantinya kadang-kadang membuat langkah menjadi maju mundur gitu. Gak pakai cantik ya, maju mundur doang. Iya. Kalau cantik itu satu. Nah jadi mau maju nanti seolah-olah dipagerin sama emansipasi, feminisme, tapi nggak berkembang juga ya, sayang banget potensinya, mandek gitu kan. Nah ini batasannya gimana nih Ustaz untuk kita ummahat yang akhwat, ibu-ibu, kakak-kakak yang di sini, agar tidak terracuni kekhawatiran emansipasi, feminisme gitu. Bagaimana batasannya dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah hadir pertanyaannya ini, Allah. Dimulai dari mana itu dia? Jadi kalau ini bukan ada di hadis, bukan ada di mana-mana, cuman dapat dari beberapa pemikiran dan pengalaman. Jadi salah satu yang sekarang ternyata sedang naik-naiknya untuk sebuah perusahaan, komunitas berkembang, entah itu bergerak di berbagai macam bidangnya, itu yang harus dimiliki secara dasar ialah data analisis. Sampai sekarang itu adalah termasuk salah satu pekerjaan yang paling hits, yang mahal dibayar oleh orang untuk bisa mengumpulkan data analisis.
Apa itu data analisis? Data analisis adalah sebelum kita tahu untuk bisa mengembangkan potensi Al-Ikhlas ini mau dibawa kemana, kita kumpulin dulu data-data dasarnya. Data-data dasarnya itu seperti apa? Ya mulai dari nama, kemahirannya, sampai bahasanya apa yang dia inginkan, harapan untuk bisa berpotensi di bidang sesuatu satu sama lain. Baru ketika kita udah tahu itu datanya, ini kalau di bidang ekonomi itu sekarang lagi hits banget, data analis itu paling dibutuhkan di setiap sektor. Kalau kita udah pegang sebuah data di sebuah komunitas, apapun potensi yang ada di sana itu bisa kita kembangkan. Kalau kita nggak tahu datanya, kita nggak tahu informasinya, nih ibu hobinya ngajar ngaji aja nih. Ternyata beliau ini seorang terapis juga yang hebat. Dulu waktu di pesantren ikut bekam-bekam doang, cuman ilmunya ada. Sayang kalau nggak ditingkatkan potensinya, dipanggil yang lebih hebat di dalam membekam perempuan. Contoh salah satunya. Ada juga nih ibu ternyata yang lagi diem-diem begini dulu pernah ikut sekolah perawat. Ini gara-gara ngikut lakinya dikasih anak banyak, udah repot banget udah. Ya kan? Itu ilmu perawatnya hilang udah. Bukannya hilang. Kalau komputer bahasanya belum diinstal ulang gitu. Masternya udah ada, tinggal diinstal ulang. Kalau kita udah ketemu data-data tersebut, wah ini ibu ini ternyata ini dulu lulusan perawat ini. Lah lumayan buat bapak-bapak diajarin kepada ibu-ibu yang lain bagaimana. Kalau perawat itu kan ada ilmu dasar pertolongan pertama. Itu tahu para perawat itu. Lah kita mohon maaf, anak ayan yang pertama dilakuin sama ibu-ibu, bapak-bapak ngapain? Anak nih kejang, apa yang pertama kali dilakukan? Nangis, karena nggak tahu pertolongan pertamanya kayak gimana. Pertolongan anak kejang itu paling gampang, celupin setengah badan, itu ada semuanya. Nah kayak begitu-gitu dapatnya dari saudara-saudara kita yang menguasai ilmu kedokteran. Nah itu kayak gitu-gitu tuh bisa diterapin. Jadi kalau misalnya kenapa-napa saudara kita udah tahu. Begitu juga dengan ilmu Quran. Ini ibu hobinya masak aja. Tahu-tahu ketika Quran dia baca sambil nagum. Pantesan nih makanan nasi uduknya enak nih. Bener terjadi, karena itu yang terjadi sama istri kiai saya almarhumah Ibu Sa'diyah Haji. Ibu Sa'diyah itu dulu istri kiai kami, itu kalau lagi masak sambil ngulang hafal Al-Quran. Ternyata kiai kami itu Kiai Ahmad Dimyati itu nggak hafal Al-Quran, tetapi istrinya ternyata yang tukang ngurusin anak segala macam itu yang hafizoh. Loh, nah ini jangan sampai potensi-potensi yang kayak begini nih malah kita diam aja Pak, sayang. Jadi mulai lagi standar masjid-masjid itu mulai dibentuk, kita buat big data gitu. Nanti enak. Yang sukanya jalan-jalan mana, yang suka ngayap mana, sebutin aja semuanya, sukanya ngapain. Yang suka makan, nanti kalau jalan-jalan bisa lahirlah KBIH Masjid Jami Al-Ikhlas. Itu mah banyak kalau udah tahu kita potensinya. Yang suka ngaji fikih hadis siapa, kita didik menjadi khotib dan khotibah gitu. Walaupun dia pekerjaannya misalnya mohon maaf kerja di perusahaan sesuatu, tapi mungkin nanti ada jalan sesuatu yang bisa ngebuka untuk dia berhijrah ke dengan pekerjaan yang lebih berkah yang Allah ridhoi gitu. Jadi ajarkan kita punya big data, sehingga kalau kita udah punya kunci ini, kita bisa menerapkan apapun di dalam masjid ini gitu. Karena nggak ada larangan apapun di dalam masjid untuk bisa melakukan apa-apa. Masjid ini ibadah itu kuncinya. Kalau udah kebuka, masjid ini bisa dibuka untuk apa aja. Gitu. Jadi jangan sampai pemahaman kita masjid ini cuma ibadah ngaji, enggak. Justru dari masjid inilah mulai dari ngobatin hati,
ngobatin badan tadi di Masjid Nabawi ada Rufaidah, sampai ngobatin kehidupan pun datangnya kemana? Ke masjid. Banyak udah cerita segudang orang miskin baru nikah, nggak punya pekerjaan segala macam, Nabi Muhammad dikasih kampak. Ceritanya itu di mana? Di Masjid Nabawi dan lain sebagainya macam. Jadi jangan sampai masjid ini yang kita miliki hanya terbatas dengan urusan ubudiyah. Muamalahnya, potensinya kita lahirkan dari masjid ini. Karena tahu Bu, Al-Azhar yang ada di Mesir, Masjid Qurawiyin yang ada di Tunis, itu menjadi universitas 2 tertua di dunia yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Itu lahirnya dari mana? Dari mana? Dari masjid. Sekali lagi, dari masjid. Al-Azhar yang sekarang udah 1111 tahun, saya lupa, 1118 tahun, itu lahirnya dari masjid. Gitu. Jadi jangan sampai kita, bahasanya kita apain? Kita mubazir kehidupan kita di masjid yang cuman begitu-gitu aja. Di Mesir itu udah banyak contohnya, Ustaz tadi bisa nerapin. Itu yang masih saya jarang lihat di masjid itu ada klinik. Ya, kita di beberapa masjid itu bukan hanya kotak amal, ada namanya kotak amal obat. Taruh, pusing-pusing, udah ambil di situ. Mohon maaf, mungkin yang jual obatnya susah-susah, udah datang ke masjid, tinggal ambil. Di Mesir itu dulu kita banyak di beberapa masjid di belakangnya itu ada. Saya bilang, kalau ini obat, ini dagang apa-apa? Enggak dagang. Itu yang diberi sama orang untuk bisa dimanfaatkan oleh umat yang lain. Saya juga pernah nganterin temen yang ternyata kasusnya usus buntunya pecah. Tahu Bu, usus buntunya pecah? Itu ketemuan sama dokter profesornya itu di salah satu masjid. Lagi-lagi ngeceknya di masjid. Ayo ke belakang. Wah, ini kayaknya ini usus buntu nih, cuman bisa parah, saya nggak tahu parah. Baru dibawa ke rumah sakit, rujukan dari beliau, baru muridnya yang melanjutin. Nah, jadi kalau kita udah tahu data di sini ternyata ada dokter, ada perawat, apa segala macam, kalau sekiranya pertolongan pertamanya bisa dihandle di masjid, lakuin di masjid. Itu nggak apa-apa, dibolehin kok. Buka, kalau enggak ntar apa segala macam, mulai dari masjid gitu. Jadi kurang lebih kayak begitu. Mudah-mudahan jawabannya dapat mewakili ya dia gitu. Ngomong masalah feminisme, masalah gender, itu Islam itu udah nggak ada antipati dengan hal tersebut gitu. Jadi semua setara di mata Allah. Nanti makanya kita buka dengan ayat surat At-Taubah 105 tersebut, bahwa bahasanya semua silahkan lakukan gitu kan, yang menurut kamu akan mempunyai nilai di mata Allah dan Rasulnya, gitu, lakukan. Karena itu adalah yang menjadi motivasi dari beberapa sahabiat yang sehingga potensinya itu bisa diangkat untuk kita ambil ibroh pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.